kadang-kadang kita itu memperalat setan. Bagaimana Pak kalau orang-orang menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad itu ajaran setan? Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Kan itu kan perspektif Pak. Setan aja Bapak nggak kenal. Yang pertama itu kan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meninggal, Allah menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuwah selama 30 tahun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu di awal zaman. Di akhir zaman Allah melanjutkan dakwah Islam itu melalui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud atau Khalifatullah, ya. Nah, setelah beliau wafat, Allah menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuwah, yaitu Khalifatul Masih Al-Mahdiin. Dan yang sekarang masih hidup adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masih yang kelima, Ayadahullahu ta'ala binasril aziz. Siapa ya? Pak Maroto, seharusnya ucapan itu untuk Anda. Saya seumuran ini ngaji agama. Kalau Bapak kan seumuran penjual jengkol, penjual petai. Bagaimana mau bilang menasihati saya mengaji agama? Sementara saya ini seumuran saya jadi ustadz tuh ngaji agama. Anda bukan ustadz, ya, penjual jengkol kok nasihati saya seperti itu. Itu namanya alam sudah kebalik, ya. Pak Kapten Maroto, Anda itu penjual jengkol, nasihatin saya, gitu loh. Saya ini sudah ngaji agama lama. Tanya Pak Romli itu, saya sudah digelar ustadz kok, suruh ngaji agama lagi. Gimana Anda ini? Waras enggak, Pak Maroto? Ajaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam surah Al-Anbiya ayat 73 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalat wa ita'az zakat wa kanu lana abidin, ya. Jadi itu salah satu alasan, ya, Imam Mahdi itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Belum lagi ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Umatku kan itu umat Islam. Umat Islam ajarannya ajaran Islam, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah. Aduh, Erik Mubarak, Mirza Ghulam Ahmad itu tidak sesuai dengan hadis At-Tirmidzi nomor 2230. Ya, Kitabul Fitan bab Ma Ja'a fil Mahdi juz 4 halaman 436. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, kan saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. La tadhhabu dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Itu kan bisa dibaca begitu. Jadi namanya sesuai dengan namaku. Mirza Ghulam Ahmad mana sesuai? Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadisnya 4083, ya, ada hadis begini, Bismillahirrahmanirrahim, yakunu fi ummati al-mahdiyyu in qusira fasab'un wa illa fatis'un. Akan datang pada umatku al-mahdiyyu, bila masanya pendek maka 7 tahun, kalau tidak maka 9 tahun berkuasanya. Sehingga ketika Mahdi berkuasa 5, 7 atau 9 tahun itu, dunia ini penuh dengan keamanan, kedamaian dan kekayaan, gitu kan. Bahkan
dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fayaji'u ilaihi rajulun fayaqulu ya mahdiyuh a'tini qala fayahfi lahu fi thawbihi mastata'a ayyahmilah, sehingga datang kepadanya seorang laki-laki seraya berkalam, wahai Mahdi, berilah aku. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka Al-Mahdi menuangkan untuknya di pakaiannya sampai orang itu yang meminta itu tidak dapat membawanya. Nah, ya kan? Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi loh. Semua itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Buktinya Mirza Ghulam Ahmad itu dan khalifahnya dan Abah Herik sendiri masih menarik candah dengan alasan apapun. Jangan alih-alih ingin memberikan harta kekayaan kepada seseorang sampai seseorang itu tidak dapat membawanya. Mirza Ghulam Ahmad dan khalifahnya dan Abah Herik sendiri sebagai pimpinan pentolan pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari Parung Bogor masih menarik candah kok. Itu menunjukkan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad, semua pengakuannya adalah bohong besar, bodong kalau kata orang Madura itu, pentol bodong. Rupanya Anda sendiri tidak paham ya, bahwa justru Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud adalah seorang nabi, rasul, khalifah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anda keberatan dengan nabi, ya kan? Rasul keberatan juga. Nah, karena apa? Rasulullah SAW sendiri bersabda, Ana sayyidul awalin wal akhirin minan nabiyin. Aku adalah penghulu nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi yang akan datang. Siapa nabi-nabi yang akan datang? Nah, karena kata-katanya nabi-nabi berarti kan banyak. Nah, yang pertama adalah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, atau Imam Mahdi dan Nabi Isa akhir zaman gitu. Orangnya hanya satu, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan yang Lahore itu dia keluar dari jemaah, ya, mendirikan firqah sendiri, sehingga dia bercerai. Itu omongan kamu itu. Ayamani antek Inggris kata Pak Ahmad Soto. Apakah kamu tuh beragama tuh dengan katanya mau nasihatin saya ngaji agama? Anda yang harus mengaji agama. Agama itu bukan katanya, ya. Masa agama katanya? Anda yang harus belajar. Anda aja baru ngikut jemaah tabligh sekarang, sudah begitu gayanya. Saya ini 15 tahun ikut jemaah tabligh. Kamu baru ikut jemaah tabligh aja sehari 2 hari sudah sok begini, sudah takabur begini, sudah sombong begini, sudah ujub begini, sudah subah begini. Bagaimana kamu ini, Kapten Panroto? Baru aja mantan penjual jengkol, penjual pete, kok lalu masuk jemaah tabligh sudah soan begini. Ini kan aneh, jadi setan kamu itu, cepat jadi setannya cepat itu. Jadi iblis cepat, sebentar aja jadi iblis. Gitulah, tukang jengkol ya, penjual jengkol, penjual pete, tiba-tiba masuk jemaah tabligh baru beberapa hari, beberapa bulan sudah jadi setan. Bayangin, Anda nggak sadar Anda jadi setan itu, Kapten Maroto. Tahu nggak apa itu setan? Ana khairu minhu, itu ajaran setan. Saya lebih baik dari dia. Anda aja sudah orang awam, sudah soal, sudah merasa lebih baik dari ustadz, dari ulama, dari kiai. Gimana kamu ini? Aduh, Kapten Maroto, cobalah bercermin diri kamu tuh, bercermin wajahmu tuh, cermin. Kamu sudah tua bangka begitu, mantan penjual pete, ya kan? Mantan penjual pete, penjual jengkol. Kemudian ngakunya mantan ABRI, tentara, segala tak tahulah saya. Tapi intinya Anda itu orang awam. Kemudian pernah masuk Syiah 1 tahun katanya, saya nggak percaya juga. Kemudian masuk jamaah tabligh ya, langsung jadi soan, jadi sombong, jadi takabur.
jadi angkuh begini. Bagaimana orang masuk jabah tablik itu harusnya tawadhu, rendah hati, bukan kabur sombong seperti kamu sekarang. Oh, kamu kok jadi setan sekarang, jadi takabur, jadi angkuh. Gimana ini? Hah? Baru aja jadi orang awam, sudah tua bangka awam, ya. Sudah tua bangka awam, ya. Kemudian masuk Jamatul Tablik langsung sombong takabur begini. Bagaimana ini? Saya jadi heran. Seharusnya Anda menyadari diri, Anda itu orang bodoh, orang awam, masuk Jamatul Tablik. Seharusnya begitu, jangan kayak orang nggak waras gitu loh. Nah, ini saya kasih tahu ya, bahwa hadis At-Tirmidzi itu memang bukan untuk Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tapi untuk seorang yang berasal dari keturunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdillah, ya. Beliau dipanggil sebagai Nafsun Zakiyah, ya. Beliau orang alim memang dan pernah berkuasa di beberapa negara Arab, ya. Tapi itu sudah terjadi jauh pada awal abad ketiga kalau tidak salah, ya. Dan itu hadis itu sudah tergenapi. Bukan untuk Nabi Isa akhir zaman atau Imam Mahdi dan Nabi Isa, ya. Tolong itu dihapus hadis itu karena tidak berlaku untuk Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi wal Masih Maud, ya. Loh, siapa Wahbah Zuhaili menentang Ahmadiyah? Ya enggak, dia tuh enggak ngereken sama sekali tentang Ahmadiyah. Makanya kitab tafsirnya tidak membenarkan, tidak menentang. Artinya nureken, EGP lah terhadap Ahmadiyah. Jadi perintah Al-Quran untuk mematuhi ulil amri itu adalah berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59. Pengertian frase ulil amri itu menurut Ibn Katsir, menurut Jalaluddin Asyuti adalah ahlul ilm, mufassir kalau tentang Al-Quran, muhaddis kalau tentang hadis, begitu loh. Jadi ia berdasarkan Al-Quran juga, ya, patuh terhadap mufassir, patuh terhadap muhaddis, yaitu terhadap pendapat-pendapatnya yang fiqh. Kalau panjenengan kan baca Al-Quran saja itu khalifahnya panjenengan. Saya kirimi kitab Hidayatus Subyan nanti itu alhamdulillahi begitu itu nadoman itu wa gunnatin biyam mula idza kana bikil matin kadun ya fambida, ada begitu nanti saya kirimkan itu biar tajwidnya bagus lah, khalifahnya panjenengan juga Siap 86 Komandan Abah Juragan Kapten Abah Marwoto. Siap 86 beres. Sekarang di dunia itu ya Wahabi itu proyeknya Amerika itu. HTI dulu bukannya ini karena nggak bisa diterima di negara manapun, dia dulu ingin menugaskan di Palestina ya. Nah, sekarang dipakai oleh Inggris. HTI termasuk Ahmadiyah tapi yang aliran Lahore ya. Tapi kalau yang aliran aliran Qadian tidak. Ya ini itu kalau Syiah, nah itu dia sendiri ya. Dia nggak jadi mainan yang lainnya gitu. Tapi yang jelas sekarang yang mayoritas penduduk dunia itu Islam itu Ahlus-Sunnah wal Jamaah 95% mereka. Nah, dari 95% inilah akan muncul nanti Imam Mahdi itu. Karena pengikutnya banyak. Tapi kalau Ahmadiyah dengan dirinya sendiri aja antara Al-Lahore dengan Qadiannya juga selesai sampai sekarang itu. Masih bertentangan mereka itu. Saya ya dengan orang Syiah itu Pak Tatang, Abah Unang, ya kan? Pak Tatang, Abah Unang, siapa lagi Pak Narto. Saya tuh nggak pernah marah sampai ke hati saya, nggak pernah. Saya tuh hanya pura-pura aja, berakting aja. Ya saya tuh akting aja kalau saya marah kelihatan emosi itu akting, saya berakting. Saya sebenarnya tidak pernah marah kepada orang Syiah. Pantang saya marah. Kenapa? Karena mereka ini pengikut maksum. Saya harus menghargai mereka, menghormati mereka karena mereka pengikut maksum.
kalau mereka menolak Al-Yamani, saya tahu itu karena kebodohan. Karena orang itu musuh dari kebodohannya. Itu aja. Bukan karena mereka itu menolak kebenaran, tapi karena kebodohan. Karena nggak tahu kebenaran secara tuntas. Kebenaran hanya tahu setengah-tengah gitu. Nggak tuntas mengkaji kebenaran itu nggak tuntas. Karena Imam Ali sendiri bilang, kalau kamu ingin mengenal ahlinya, ketahuilah kebenaran dulu, nanti kamu akan tahu siapa orang-orang yang benar. Jadi kita tuh jangan cari orang-orang yang benar dulu, cari kebenaran dulu, nanti setelah kebenaran didapat baru tahu siapa orang-orang yang benar, kan begitu. Tapi kalau kita langsung kepada orang-orang yang benar, tidak menemukan kebenaran dulu, nah itu banyak kasus seperti saudara-saudara di Syiah ini, dia sudah mengikuti orang-orang yang benar, 12 imam itu orang yang benar, tapi dia belum mengerti kebenaran itu apa. Karena itu Imam Ali bilang, ya, ketahuilah kebenaran dulu, nanti setelah tahu kebenaran nanti akan tahu orang-orang yang benar. Gitu susunannya, ya kan? Nah, orang Syiah ini sudah ngikut orang benar. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Ya kan? Jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Nggak ada perintahnya jadilah kamu orang benar, tidak. Bersama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar itu? Ya kan? Ya dijelaskan Al-Quran ini kan syuhada wa sholihin dan sebagainya itu kan. Tapi yang jelas 12 imam, 12 mahdi itu adalah orang-orang yang benar gitu. Nah, jadi intinya begini, kalau orang sudah ngikut 12 imam, itu hati saya nggak bisa marah, ya nggak bisa marah. Tapi kalau orang masih pengikut mu'alimun iblis atau orang munafik gitu kan, munafikun awal ya, gitu. Hati saya masih berpikir orang ini masih ada sifat ujub di hatinya, saya yakin. Sifat ujub, sifat takabur. Karena apa? Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong itu guru saya, guru sekumpul Martapura bilang, orang-orang yang punya wujud diri ini semuanya tuh tidak lepas dari sifat ujub dan takabur dan sombong. Saya percaya deh, gitu. Sifat takabur, ujub, sombong, takabur, sum'ah itu penyakit hati orang-orang yang belum sampai ilmunya. Apalagi sekelas Pak Maroto ya, yang nggak ada ilmu apa-apa gitu loh. Nah, paham sampai di sini? Kalau Ahmadiyah itu tafsirnya oleh seorang Rasul atau khalifahnya ya. Dan di dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, itu tidak perlu ditafsirkan tuh. Siapa rasul di situ setelah Nabi Muhammad? Kan Imam Mahdi, ya kan? Ini dengan Pak, saya agak pangling suara dengan Pak siapa nih? Pak Yos. Pak Yos ya. Gini Pak Yos sepakat kan kita kemarin dialognya itu kalau sudah tahu Allah kan masalahnya selesai, kan gitu. Kalau sudah tahu apa itu Allah, semuanya kan sudah selesai. Masalahnya kan semua yang ada ini, baik yang ngaku ahli sunnah ataupun yang ngaku Syiah atau apapun yang ngaku itu ini, masalahnya kan belum tahu itu Allah, Bang. Betul nggak? Baru tahu namanya, tapi Allah itu esensinya kan belum tahu. Ya kan, zatnya, sifatnya, asma'nya kan, af'alnya itu seperti apa kan belum tahu kan. Betul nggak, Pak Yos? Dia hanya tahunya hanya namanya Allah, itu aja kan. Tapi nggak tahu itu zat Allah tuh gimana maksudnya, sifat Allah gimana maksudnya, asma Allah gimana maksudnya, af'al Allah gimana maksudnya, dan bagaimana hubungannya, rahasianya pada diri insan ini kan. Nggak kajiannya kan nggak sampai ke sana kan, betul nggak Pak Yos? Nah itu yang masalah kan di sana Pak Yos, betul nggak? Ahli sunnah wal jamaah itu bercerai-berai Pak, udah menjadi firqoh, ngaku aja ahli sunnah wal jamaah. Kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada FPI, ada HTI, bahkan teroris pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Syiah juga sama sudah bercerai-berai ya. Ada Isna Asyariyah, ada Syiah Ali, ada Syiah Gulat,
Wah, macam-macam juga ya. Wahabi juga sama, sudah bercerai-berai. Kemudian yang berjamaah dan imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin hanya Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam ya. Iya, benar. Jadi kita Islam ini semua hendaknya jangan kalau kita ngambil kata-kata almarhum Gus Dur ya. Nah, itu kata Gus Dur apa? Kita nggak usah terlalu serius beragama itu. Tapi ajarannya yang kita harus serius. Nah, bahkan kata-kata Islam saja bagi Gus Dur nggak terlalu serius itu. Yang kita seriuskan itu justru ajarannya. Nah, begitu juga aliran-aliran ini. Apalagi aliran-aliran kan, selangkah agamanya nggak perlu serius, kita apalagi aliran nih. Yang namanya Wahabi, Syiah, apa segala macam itu, atau Ahmadiyah segala macam kan. Nah, itu persoalannya. Coba kita pendalaman lah yang kita harus angkat ya, pendalam dari ajaran agama itu. Jadi nggak usahlah menonjolkan aliran atau keagamaannya, tapi yang kita tonjolkan tuh ilmu agamanya, pendalaman ilmu agama, karena udah sempurna dari Nabi Muhammad itu udah sempurna. Jangan ditambah-tambahin, jangan kurang-kurangi lagi. Nah, itu udah sempurna di situ. Nah, kesempurnaan Islam ajaran Nabi Muhammad itu yang kita harus dalami. Jangan hanya bikin kelompok-kelompok baru lagi gitu loh. Nah, Sunnah wal Jamaah itu dia fokus ke situ, fokus kepada ajaran, tidak mau lagi membuat kelompok itu, justru ingin merangkul orang-orang Syiah, orang-orang Ahmadiyah, orang-orang HTI itu kan dirangkul, kita ingin merangkul, tapi mereka menolak terus. Nah, ini masalah kan? Pak Erik Mubarik, yang sampean tampilkan itu PDF, itu rawan distorsif, itu mudah sekali ditambah-tambah. Yang saya baca itu buku asli, teks asli bahasa Arab. Intinya di sana menjelaskan wahyu palsu dari nabi palsu ketika sakit hati, dan wahyu palsu dari nabi palsu ancaman terhadap keluarganya. Muhammadi Begum katanya wafat dalam 3 bulan setelah pernikahannya. Buktinya setelah lewat 3 bulan itu Muhammadi Begum dan suaminya juga keluarganya segar bugar kok. Itu di Tadhkirah halaman 157, halaman 160, halaman 161. Saya baca teks aslinya dari kitab buku aslinya kok. Kalau panjenengan kan menjawabnya dengan PDF. PDF itu online itu mudah distorsi, mudah tahrif, ditambahi dan dikurangi. Ya kalau membantah dengan buku kitab aslinya, teks aslinya, bacalah. Ya, saya rasa begini. Kemungkinan besarnya saya yang belum tepat untuk menyampaikannya. Kemungkinan besar begitu. Jadi kemungkinan besarnya saya kan menyampaikan ini, saya langsung ke esensi ya. Esensi segala sesuatu itu kan di dalam Al-Fatihah saja kan, di Al-Fatihah aja kan. Apa? Hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala kan. Ini antara hamba dan Tuhanku, bagi hamba apa yang dia pinta kan gitu. Nah, apa yang dipinta hamba itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Engkau kami ibadah, kepada Engkau kami mendapatkan pertolongan. Bukan memohon pertolongan sebenarnya, artinya begini maksudnya. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita itu mampu beribadah kepada Tuhan itu atas pertolongan Tuhan juga. Ya kayak gitu maksudnya. Artinya tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau itu diperhalus lagi, kalau kita perhalus lagi, yang beribadah kepada Tuhan itu Tuhan sendiri, kita nggak ada. Itu kalau kita perhalus ya kalimatnya gitu. Jadi artinya kita ke esensi sana tujuannya. Bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan itu beribadah kepada dirinya sendiri, sementara kita ini tidak ada. Itu tauhid sejati seperti itu. Itu esensi. Nah, sampaikah kita semua kepada esensi ini atau belum? Gitu loh. Itu menurut saya ya. Lah ini lagi panjenengan memperkosa takwil dari hadis, tafsir dari ayat Quran. Betul, yang dimaksud Rasul di sana adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi lagi setelah beliau, apalagi Rasul.
Kok tidak ada Imam Mahdi? Dari mana itu? Kamu biasa memperkosa ayat kok. Gini Pak, Allah Ta'ala itu memerintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan melarang bercerai-berai. Nah itu kata kuncinya ya. Bercerai-berai itu artinya tafaroku kan, berfirqoh-firqoh itu. Kebalikan dari berfirqoh-firqoh itu bersatu dan bersaudara secara damai Islam ya. Nah tapi perkataan Allah itu disebutnya berpegang teguh pada tali Allah. Nah tali Allah itu apa? Rasulullah menjelaskan tali Allah itu adalah kitabullah wa sunata rasulihi. Nah, kitabullah kan Al-Quran, sunata rasulihi apa? Tercatat dalam hadis, yaitu pertama berjamaah ya kan, dan imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khulafaur rasyidin. Nabi Muhammad utusan Allah, beliau meninggal, Allah menggantikannya dengan khulafaur rasyidin al-mahdiin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali wafat, sudah umat Islam bercerai-berai lagi selama 13 abad. Nah baru pada awal abad ke-14 Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam al-Mahdi wal Masih Maud. Kemudian beliau wafat, Allah menggantikannya lagi dengan khilafah alamin Haji Nubuwah, yaitu khilafatul Masih al-Mahdiin, yang sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 115 tahun ya Pak ya. Pak Kiai Romli, itu Pak Erik itu memperkosa ayat itu sampai hamil nggak ya? Terus ayatnya dapat anak nggak gara-gara diperkosa? Pak Erik itu Pak. Bukan. Yang Anda baca itu ya dikutip oleh si Amin Jamaluddin ya. Yang saya ambil itu dari tazkirah yang sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Ya, jadi dengan demikian pasti ini berasal dari sumbernya yang benar. Kalau dari sumbernya dari penentang, pasti itu ada distorsi. Ini yang ente belum paham-paham juga. Ada jenis-jenis nabi dan rasul. Ente paham gak tuh? Untuk bisa memahami ini, ente harus bisa jawab nih. Apa bedanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa? Itu. Yang kedua, apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Musa? Bisa nggak? Nah itu perbedaan itu yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, paling puncak di antara kenabian. Karena beliau sendiri bersabda, Ana sayyidul awalin wal akhirin minan nabiyyin. Aku adalah penghulu nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi yang akan datang, ya. Sehingga beliau itu adalah titik kulminasi kenabian di seluruh penjuru dunia ini. Oke? Nah ini lagi-lagi panjenengan Erik Mubarik, ayat dan hadis dari awal itu benar sudah, tetapi di akhir kalimat panjenengan memperkosanya tafsir ayat, takwil hadis dengan menyebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad diutus sebagai apalah, sebagai itu yang tanpa ilmu panjenengan ini. Kacau. Sudah saya bacakan hadis-hadis tadi bahwa Al-Mahdi itu ketika berkuasa banyak orang yang meminta harta diberikan sampai gak kuat menerimanya si peminta itu. Mirza Ghulam Ahmad mana gak pernah berkuasa, jangankan memberi harta, masih menarik canda kok. Lah ya itu senang memperkosa itu, walaupun senjatanya mungkin kecil, makanya selalu diputer-puter itu. Iya, kalau balang kecil diputar-putar bagaimanapun ya gak bisa besar. Abah Gusti Jaga Sukma bilang kepada Abah Erik itu, kalau ingin besar, ia belajar kepada saya ajari Jopo Montro nanti. Kan sudah saya jelaskan di dalam Musnad Ahmad bin Hambal nomor 11061. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi
yang akan diutus Allah dari antara umatku. Nah, jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu diutus Allah sebagai Al-Mahdi dari antara umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begini Pak, kalau saya metodenya tidak seperti metodenya Pak Pak Haji K. Romli menentang Ahmadiyah dengan cara membuat pengertian tentang Ahmadiyah menurut orang yang menentang Ahmadiyah, kan begitu. Saya ingin berdialog dengan Pak Erik ini, satu aja Pak Erik. Saya ingin berdebat dengan Pak Erik tentang Ahmadiyah menurut Ahmadiyah sendiri, kan gitu Pak Erik, kan betul Kak? Nah, saya menangkap beberapa ini diantaranya tentang Mirza Ghulam Ahmad ini diakui sebagai nabi, diakui sebagai imam gitu kan. Tetapi untuk nabi kan ada batasannya kan. Nabi umat Muhammad yang tidak membawa syariat, kan begitu. Tidak membawa syariat, artinya tidak ada syariat baru yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad, betul kan? Betul. Tetapi begini Pak, bukankah di dalam aturan-aturan Ahmadiyah itu ada yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah? Bisa jadi kan begitu. Ada nggak dalam aturan-aturan di dalam Ahmadiyah itu yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah? Itu yang mau saya tanyakan. Kemudian akidahnya, apakah akidahnya ini sesuai dengan akidahnya Rasulullah? Karena itu sampai sekarang kan Pak Erik belum pernah menjelaskan akidah Ahmadiyah itu gimana tentang Allah itu. Contoh, kalau NU itu kan ada aqaidul yang 20 yang 50 itu. 50 aqaidul iman kan. Adanya sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, kan ada pembahasannya Pak tentang Allah itu. Nah, kalau di Ahmadiyah ini pembahasan tentang Allahnya seperti apa? Kan masing-masing pihak itu Pak beda-beda Pak. Contoh, saya pernah belajar tentang Allah ini di Syiah. Saya pernah membaca buku-buku Salafi Wahabi tentang Allah. Saya pernah membaca buku-buku kitab-kitab dari Abdul Hasan Asy'ari Al-Maturidiyah tentang Allah. Ketiga-tiga paham itu Pak, beda-beda. Nah, saya belum tahu versinya Ahmadiyah gimana lagi tentang Allah ini. Gimana? Ya kan? Jadi Allah itu bagaimana dalam perspektifnya Pak Erik gitu loh. Perspektifnya Ahmadiyah. Contoh, Allah berfirman, "Nahnu aqrabu ilaihi min habli warid." Contoh, kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher misalnya. Artinya kan Tuhan itu lebih dekat kepada kita dari urat leher kita. Kita dengan urat leher kita sudah dekat, tapi Allah itu lebih dekat lagi. Tapi mana nih yang lebih dekat? Walakin la tubsirun katanya, tapi kamu nggak bisa lihat. Nah, kita nggak bisa lihat ini Tuhan, tapi dia sangat dekat kan dengan kita, tapi kita nggak bisa lihat. Nah, gimana caranya supaya kita merasakan kedekatan Tuhan itu misalnya, sementara kita tidak melihatnya? Pak Erik nggak menjelaskan masalah seperti itu yang saya maksud Pak Erik. Bagaimana perspektif ketuhanan dalam pemahaman Pak Erik gitu Pak Erik? Itu yang mau saya tanyakan. Bukan itu Pak, maksud saya begini. Yang bersatu dan bersaudara itu harus dalam jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, tetapi yang bukan jamaah muslimin internasional adalah yang imamnya bukan utusan Allah, bukan juga khilafah alamin haji nubuah, kan gitu. Karena apa? Karena utusan Allah itu kan mereka mah sudah tertutup, sehingga dengan demikian maka hanya ada di Ahmadiyah saja yang mengatakan bahwa masih ada utusan Allah setelah Nabi Muhammad, ya. Itulah jamaah muslimin Ahmadiyah internasional. Panjenengan itu saya tantang baca teks asli dari kitab aslinya. Nanti saya perbandingkan kok. Saya punya salinan tadhkiroh ya dalam bahasa Urdu, tetapi ada diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan teks Arabnya. Tampilkan teks aslinya dari tadhkiroh aslinya, jangan dari PDF online itu. Saya bilang rawan penyusupan kok. Panjenengan ini
Kalau memang nggak punya kitab aslinya, teks aslinya bilang, nanti saya bacakan, saya foto, saya videokan, begitu loh Pak Erik. Ya, baik Pak. Artinya bahwa yang dimaksud hadis tadi kan itu kan umum, tidak menyebut namanya Mirza Ghulam Ahmad, ya kan? Artinya di sini ada, saya bilanglah, Mirza Ghulam Ahmad ini berhasil merekrut jamaahnya sehingga terbentuknya Jamaatul Muslimin Internasional Ahmadiyah tadi kan, mukminin apa muslimin nggak tahu saya. Jadi artinya begini Pak Erik. Arti menurut saya secara duniawi Mirza Ghulam Ahmad ini telah sukses ya, berhasil membentuk Jamaatul Muslimin Internasional Ahmadiyah, berhasil sukses lah gitu. Ya, sukses secara pandangan duniawi. Yang saya pertanyakan begini Pak Erik ya, kalau bicara sukses duniawi ya, ini duniawi yang saya lihat, artinya agama Kristen itu sukses karena termasuk agama mayoritas di dunia ini yang aliran Trinitas ya, Katolik ataupun Protestan, ya kan, berhasil sukses, artinya mewarnai dunia ini. Gitu. Salah satu kesuksesan daripada iblis untuk menciptakan satu agama baru, yaitu namanya agama Kristen itu kan. Nah, kemudian muncul lagi Ahmadiyah yang menurut pandangan orang yang tidak ikut Ahmadiyah, saya sendiri menganggap ini agama baru, ya kan? Karena punya nabi sendiri, sebagai nabi yang punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, intinya kan gitu. Hanya Ahmadiyah, yang lain nggak ada. Artinya sukses, berhasil membentuk Ahmadiyah ini loh, maksud saya sukses. Tetapi menurut saya kalau sukses dalam artian memimpin umat Islam secara keseluruhan ya nggak ada kan. Karena menurut saya itu Imam Mahdi yang asli ini memimpin bukan hanya umat Islam, bahkan dunia ini dipimpin oleh beliau nanti di akhir zaman, ya kan? Gitu menurut saya. Jadi kesuksesan itu yang saya pandang seperti itu. Jadi saya mau menjelaskannya agak rumit ya, Pak Erik. Intinya gini Pak Erik, saya menganggap Ahmadiyah ini agama baru menurut pandangan saya, agama baru Pak Erik. Bapak setuju nggak ini kalau saya sebut sebagai agama baru dari yang muncul di akhir zaman, yang tetap mengklaim diri sebagai agama Islam, tapi agamanya baru menurut orang yang bukan Ahmadiyah Pak? Gimana Bapak, setuju nggak? Ya, ini sampean memperkosa hadis lagi. Ana sayyidul awwalin wal akhirin minan nabiyyin, itu saya adalah awalnya dan akhirnya dari para nabi. Bukan berarti ada nabi yang akan datang. Itu gagal paham nahu sorohnya gimana sampai ini. Kacau. Bahwa saya sudah sering membacakan hadis panjang dari Abu Dzar Al-Ghifari itu ya. Di sana itu ditanyakan berapa jumlah nabi kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab 124.000 orang. Berapa jumlah rasul? Di antaranya Rasulullah menjawab 313 ya, dari 124.000 itu sebagai rasul ya. Artinya apa? Kalau rasul itu pasti nabi dengan predikat khusus, tetapi kalau nabi belum tentu rasul. Sehingga kalau ada frase khataman nabiyyin, kenabian itu sudah ditutup, apalagi kerasulan gitu loh. Maksudnya saat tadi sudah saya baca pengertian khotam atau khotim itu dari beberapa ulama ya, baik ahli lughah maupun ahli tafsir. Itu dalam YouTube saya banyak ulamanya. Itu saya berdasarkan referensi. Kalau panjenengan macam-macam nabi berdasarkan Quran apa? Panjenengan tafsir Quran itu diselewengkan kok tafsirnya. Coba bacalah kitab tafsir yang muktabar dari ayat-ayat itu, bahwa di dalam salah satu penggalan ayat disebutkan la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Mir rusulih atau min rusulih ya kan. Kalau saya bacanya secara tajwid la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi tidak dibeda-bedakan di antara rasul-rasulnya. Itu bagaimana kalau sampean mengartikan ini?
kok ada penjenisan nabi-nabi. Nah, panjenengan nggak bisa baca tafsir kok. Nah, usoroh gagal panjenengan ini. Begini Bang Jaga Sukma ya. Akidah Ahmadiyah itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bukan Ahmad Rasulullah, tapi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu akidah pokok. Nah, sekarang tentang Allah. Apa bedanya dengan Anda? Kan sama. Ayat yang di dalam surah Qaf tadi itu saya setuju. Terus Anda juga pelajari terus surah An-Nur ayat 35. Dan juga surah Al-Baqarah ya. Fa'idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Ya. Dan jika ada orang yang bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Nah, kan sama tuh aqrabil warid yang tadi tuh. Jadi dengan demikian maka tentang Allah itu tidak usah terlalu dibahas begitu dalam ya. Tapi kita sudah mengenal Allah gitu. Ya, bersatu itu tauhid kan? Bersatu dalam jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu tauhid gitu. Karena berjamaah itu sama dengan tali Allah. Tali Allah itu satu Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu berjamaah dan utusan Allah. Kemudian beliau wafat digantikan oleh khilafah alamin haji nubuah. Gitu aja dulu Pak ya. Pak Kiai Romli, Kak Irli setuju nggak kalau Ahmadiyah ini kita sebut sebagai agama baru? Setuju nggak sebagai agama baru yang datang setelah agama Islam ini? Setuju nggak kalau saya bilang begitu? Ya, kalau dalam bahasa Urdu tidak usah ditampilkan karena ente kan tidak ngerti. Ya. Jadi tazkirah yang saya kasih itu dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Persia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam Ibrani, wahyunya itu kan itu kumpulan wahyu. Walaupun itu bukan kitab suci ya, itu kumpulan wahyu yang telah diterjemahkan oleh orang-orang Ahmadi di Indonesia. Jadi lebih mudah dipahami daripada tazkirah yang datang dari para penentang. Percuma itu bisa diotak-atik ya. Tinggalkan saja itu. Bagaimana Pak? Ini kan kontradiktif. Kumpulan wahyu bukan kitab suci. Bagaimana itu? Kumpulan wahyu bukan kitab suci. Namanya kumpulan wahyu itu menjadi kitab suci Pak. Walaupun tidak disebut kitab suci, namanya kumpulan wahyu, ya kan? Bagaimana ada kumpulan wahyu yang bukan kitab suci? Ada nggak di dunia ini Bapak menemukan ada kumpulan wahyu yang bukan kitab suci? Saya juga jadi bingung, kontradiktif Pak omongan Pak Erik ini. Namanya kumpulan wahyu itu ya kitab suci. Bagaimana Bapak mengatakan itu kumpulan wahyu tapi bukan kitab suci? Gimana Pak? Tolong diperjelas ini. Ya itu kan esensinya hidup itu tugasnya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah itu harus bersatu dalam jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi Muhammad utusan Allah yang menerima ribuan wahyu dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis qudsi ya. Nah, kemudian beliau wafat digantikan oleh khilafah alamin haji nubuah. Apakah khilafah haji nubuah itu menerima wahyu? Ya tentu dong. Ya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga menerima wahyu. Para khalifahnya juga menerima wahyu. Nah, itu sudah sampai situ sudah cukup menurutnya saya ya. Tidak usah dilanjutkan dengan yang kayak kemarin tuh ada plus lagi, nggak usah. Udah pahami saja yang sekarang menerima wahyu dari Allah itu adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih yang kelima yang masih hidup ya.
Pak, ini pertanyaan tuntasnya begini. Bapak kan beribadah kepada Allah. Bapak itu beribadah kepada Allah itu dengan daya dan kekuatan Bapak sendiri atau dengan daya kekuatan Allah, Pak? Bapak beribadah kepada Allah itu. Saya mau tanya ini. Ini aja. Jadi pertanyaan saya, Bapak beribadah kepada Allah itu dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala atau dengan daya dan upayanya Pak Erik sendiri kira-kira? Wahai Abah Sumanto ya, sudah saya jelaskan berbagai kali, tetapi panjenengan ya seperti ini, bertanya seumur hidupnya. Saya baca hadis itu ya, terpaksa saya baca karena panjenengan dan siapa itu Lora Aang Rahmat Syarif Hidayat ya, di grup sebelah tidak bisa membaca hadis yang saya tantang itu. Bisanya cuma bertanya-tanya, kenapa dibaca fayaqulu tidak fayaquluna, macam-macam itu. Apa itu? Begini, biar panjenengan Abah Sumanto tidak bertanya-tanya, saya baca dengan pelan agar pendengaran panjenengan bisa sempurna. Kalau tidak ya periksa hati-hati, nanti kirim rekeningnya ya, saya transfer. Kalau perlu ke dokter saraf lagi biar tidak tanya berulang-ulang. Jadi hadis yang saya maksud itu begini, dengarkan saya. Yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-mahdiyyu ta'ala salli bina fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi lihadihil ummah. Ya. Hadis satunya lagi dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman bab la tazal ta'ifah min ummati, juz 2 halaman 370, nomor hadisnya 393, ada begini senada dengan hadis barusan, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Al-Imam Al-Mahdiyu Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu, katakanlah kalau dibangkitkan, dimunculkan atau diutus bukan sebagai Rasulullah sebagaimana pemahaman Abah Erik itu yang tanpa ilmu, tetapi Al-Mahdiyu Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu diutus sebagai imamnya kaum muslimin ketika nanti di perang akhir zaman ya, di mana Nabi Isa itu Joshua Mesia, Yesus Isa ibn Maryam Al-Masih itu turun sebagai wali khotam, wali penutup dari segi waktu. Karena pengertian wali khotam itu ada 3. Wali khotam dalam pengertian maqamat dan ahwalat, wali khotam dalam pengertian waktu turunnya ya, satunya lagi wali khotam dalam pengertian apa, lupa saya. Itu menurut Hasyiatus Sawi, syarah tafsir Jalalain di juz berapa, juz 1 halaman berapa itu saya lupa, bahwa Joshua Mesia, Yesus Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam nanti itu sebagai wali khatam dari segi waktu dan sebagai pembantu dari Al-Imam Al-Mahdiyu Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani. Saya baca hadisnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, la tazalu ta'ifatan min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamati. Qala fayanzulu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhil ummah. Itu Abah Bos Sumanto, biar tidak bertanya-tanya, atau kalau masih kurang jelas ya aja, periksa ke dokter apa saja, dokter gigi apa, dokter THT apa, dokter saraf, nanti saya transfer ya apa rekeningnya. Itu biar tidak bertanya berulang-ulang saja panjenengan ini. Biasa ini. Atau rata-rata teman-teman Ahmadiyah itu seperti panjenengan ini ya.
sudah putus urat malunya, bahkan kemaluannya cenderung kecil tapi pura-pura besar, begitu kan? Ya, belajar pada saya aja. Ini grup VN voice note Abah Bos Sumanto yang mokong tanpa ilmu, atau kebiasaan panjenengan itu Ahmadiyah itu seperti panjenengan ya, mokong, tidak konsisten. Ini grup voice note, kecuali tadi saya waktu ngajar. Iya, saya ngajar gak besar-besar lah. Kitab tafsir apa diberi Habib Karim itu, tafsir Munir ya. Wah, itu asik itu. Wah, payah ini Abah Bos Sumanto ini mokong. Kalau Kapten Marwoto bilang mokong itu tambeng. Tambeng itu apa? Ya, putus urat malunya. Bahkan kemaluannya cenderung diperkecil ya oleh urat malunya tadi. Kacau. Terpaksa saya katakan begini biar Abah Sumanto ini paham diri lah. Makanya akidahnya Pak Erik ini semua orang nerima wahyu. Rasulullah nerima wahyu, sahabat-sahabat Nabi nerima wahyu, para ulama nerima wahyu. Kalau semuanya nerima wahyu begitu Pak Erik, saya ini nerima wahyu juga. Tiap hari saya nerima wahyu. Itu Pak Erik. Setiap hari saya nerima wahyu ini. Kalau yang dimaksud seperti itu, saya setuju aja Pak Erik. Semuanya nerima wahyu. Saya tiap hari nerima wahyu Pak Erik. Ya, tiap hari saya terima wahyu. Gitu loh Pak Erik. Ya, maksud saya gini. Kitab suci umumnya dipahami sebagai kitab syariat, ya. Misalnya Taurat, Al-Quran. Bahkan Zabur dan Injil disebut kitab suci. Nah, padahal saya mau katakan bahwa Zabur dan Injil bukan kitab suci, bukan kitab syariat gitu maksudnya. Karena Nabi Daud yang mendapatkan Zabur dan Nabi Isa yang mendapatkan Injil, mereka membenarkan atau menggenapi Taurat. Jadi kitab Zabur dan Injil itu bukan kitab syariat. Kitab syariatnya adalah Taurat. Dan untuk Islam, kitab sucinya atau kitab syariatnya adalah Al-Quran, ya. Jadi jangan terlalu dibikin pusing ini Pak, ya. Nyantai aja gitu ya. Dan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku semuanya. Kok ngomong apa rofa apa, nanti saya kejar panjenengan Abah Sumanto ini mencret. Coba begini panjenengan, baca hadis itu yang saya baca tadi sudah. Kok ngomong pada hadis tersebut tidak ada kalimat Al-Mahdiyu? Mana hadisnya panjenengan pernah baca? Baca. Ini voice note ini, bukan tulis. Abah Sumanto bodong, Abah Sumanto tambeng, Abah Sumanto mokong. Loh, itu alat yang bagus kok. Sampean saya beri lakop yang bagus, lakop seorang yang tambeng, seorang yang mokong, seorang yang bodong, ya kan? Itu lakop bagus itu. Siapa bilang itu lakop tidak bagus? Tanya kepada Kapten Abah Marwoto itu lakop bagus itu. Ông panjenengan suruh membaca hadis kok gak bisa kok bilang gak ada kalimat Al-Mahdiyu begitu. Baca Abah Sumanto yang saya gelari sebagai mokong, sebagai bodong, sebagai tambeng, itu lakop bagus loh Abah. Coba kita semua ini di sini, tadi kan sudah bagus itu. Tadi awal itu bicara tentang Nur Muhammad, tentang makhluk pertama diciptakan Allah. Maksud saya itu kan grup ini, mari kita berbicara tentang al-mugibat, itu hal-hal yang gaib gitu. Tentang Allah. Allah kan gaib kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, mari kita bicarakan tentang Allah gitu. Seperti Abul Hasan Asy'ari, Allah bersifat wujud,
kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat itu sifat salbiyah misalnya, sifat wujud itu sifat nafsiyah misalnya, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun misalnya, ya, sama, basar, kalam, ya kan, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, ya kan, sami'un, basirun, mutakalimun, nah kan gitu. Artinya apa? Artinya bicara tentang sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Itu kan pembicaraan ilmu kalamnya Abul Hasan Asy'ari tentang Allah. Di sini jangankan ngaji kesufian, tasawuf, ilmu kalam aja nggak pernah dibahas gitu loh. Maksud saya ngajinya ke arah sana dong, agar ilmu bertambah gitu. Karena yang didapat ilmu apa dari Ahmadiyah, dapat ilmu apa tentang Tuhan? Nggak tahu apa-apa. Sedangkan Tuhan itu liyak budun itu maksudnya liyak rifun, agar dikenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Liya'budun itu makna syar'i. Makna hakikinya bukan liya'budun, liya'rifun. Tujuan diciptakan manusia ini untuk mengenalku, ya. Nah, kita ini kenal nggak? Jangan-jangan hanya kenal nama gitu loh maksud saya. Kenapa nggak membahas ke arah sana? Hanya berdebat-debat hal-hal johir yang nggak ada ujung pangkalnya beginian, ya. Itulah masalahnya. Saya tidak setuju Ahmadiyah disebut agama baru. Karena kan sudah saya katakan bahwa Hazrat Mirza Ghilam Ahmad itu adalah Al-Mahdi yang diutus Allah dari umat Nabi Muhammad. Artinya beliau seorang Rasul yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Artinya agama Nabi Muhammad. Karena ada dalam hadisnya, yanzilu Isa bin Maryam musaddiqo bi Muhammadin ala milatihi imaman mahdi wa hakaman adalan fayaqtulud dajjal, kan gitu. Ya. Kemudian Allah akan mengutus Isa ibnu Maryam yang membenarkan Muhammad atas agamanya, ya, sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil. Kemudian dia akan membunuh Dajjal. Itu hadis At-Tabrani. Jadi membenarkan itu melaksanakan agama Muhammad. Ya, itulah yang kata almarhum Gus Dur, kita nggak usah terlalu serius di aliran-aliran ini atau di agama itu sendiri. Yang kita harus serius kan itu ajaran agamanya yang kita harus seriusin. Saya sepakat itu. Ayo kita mengaji mengenal diri, mengenal Allah itu. Kalau kita ngeributin ini 7 hari 7 malam sampai dunia kiamat juga nggak selesai-selesai itu. Keakuan terhadap aliran atau apa simbol-simbol itu kan. Jadi lebih baik kita pendalaman lah, naik kepada pendalaman terhadap ajaran agama itu. Gitu. Nah, apa kata-kata la, ilaha, ilah, Allah itu kan. Apa yang ada la itu zat, ilaha itu sifat, ilah itu asma, Allah di belakang itu af'al, atau dibawakan kepada qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, Allah itu fi'il, Allah itu hu itu kata jamak kan, dia, engkau, aku. Nah, itu sifat itu atau Ahmadiyah itu. Ahmad itu bukan Ahmadiyah yang aliran ya, Ahmad itu. Nah, kalau yang tiba di ahadnya itu yang zat. Ya, kan bisa kita bahaslah semua tuh ayat-ayat itu yang merujuk kepada mana ayat yang menyangkut kepada zat, mana ayat yang menyangkut kepada sifat, mana ayat yang menyangkut kepada asma, mana yang ayat menyangkut pada fi'il Allah. Ada ayat-ayat yang menyangkut kepada hukum-hukum Allah. Lebih baik kita fokus di situ daripada kita membahas aliran-aliran dalam agama ini yang gak ada kesudahan, nanti timbulnya cuma menunjukkan keakuan mazhab aliran segala macam itu kan. Ya, Romli kali dilem tuh yang salah. Masa mau sorok di situ? Coba dengerin ya. Ana sayyidul awwalin wal akhirin minan nabiyyin. Aku adalah penghulu. Itu pertama itu. Ana sayyid. Aku adalah penghulu. Aku adalah penghulu. Sayyid ya. Awalin wal akhirin. Yang awal dan yang akhir dari antara nabi-nabi. Nah, jadi beliau itu
Khataman Nabiyyin itu sama dengan itu. Aku adalah penghulu para nabi terdahulu dan yang akan datang, ya. Jadi Khataman Nabiyyin juga sama, yang paling mulia di antara para nabi. Ya. Jadi Anda itu harus paham hadis ini, ya, jangan sok tahu lah gitu ya. Kan Ahmadiyah kan berbeda dengan umat Islam selain Ahmadiyah, kan masalahnya Pak. Ahmadiyah itu berbeda dengan umat Islam selain Ahmadiyah. Satu-satunya yang punya nabi baru itu kan hanya Ahmadiyah masalahnya. Selain Ahmadiyah nggak ada satupun golongan di dunia ini yang punya nabi baru kan. Nah itu masalahnya, maka disebut agama baru itu di sana Pak. Nah gitu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah benar atau tidak itu persasa, sesat atau tidak, pertanyaan saya kan nggak pernah Bapak jawab. Orang-orang yang tidak mengikuti Jamaatul Muslimin Ahmadiyah hari ini, orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Ahli Sunnah, orang-orang Syiah, ini sesat atau tidak? Gitu loh. Pertanyaannya jawab aja, jangan ngeles ke sana. Sesat atau tidak kalau nggak ikut Ahmadiyah, Pak? Pertanyaan saya, sesat atau tidak? Pilihannya dua aja. Sesat atau tidak kalau tidak ikut Ahmadiyah? Tolong dijawab dengan tegas dan jelas, jangan sampai berbelit-belit. Orang-orang yang tidak ikut Ahmadiyah seperti saya, seperti Ustaz Romli dan lain-lain yang ada ini, sesat tidak? Pertanyaan, sesat tidak? Itu aja jawab. Tolong dijawab dengan tegas dan jelas, jangan berbelit-belit, oke? Di dalam Al-Quran yang menerima wahyu itu kan ada ibunya Musa, kemudian ibunya Nabi Isa, terus Hawariyin. Ya, walaupun mereka menerima wahyu itu kan bukan berarti mereka nabi kan. Karena nabi itu harus laki-laki dewasa, Allah mengutusnya dan Allah mewahyukan banyak wahyu kepadanya, dan dia harus mendakwakan diri sebagai nabi atau rasul. Karena di dalam wahyunya dia dipanggil wahai nabi atau wahai rasul gitu. Nah, Ahmad Al-Yamani itu tidak mendakwakan. Jadi bagaimana kita bisa percaya bahwa beliau itu Imam Mahdi? Lagi pula timingnya atau waktunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran menyatakan bahwa kedatangan Imam Mahdi itu pada awal abad ke-14, tepatnya 1305 Hijriah. Sekarang kan udah tahun 1440 Hijriah, 44 ya. Waduh, kacau ini, kacau. Waduh, belajar di mana jenengan baik. Jadi saya petani satu persatu ya. Ana sayyidul awwalin wal akhirin minal anbiya atau minan nabiyyin lah, begitu ya. Jadi saya sayyidnya, tuannya gitu loh. Ya penghulunya boleh, artinya pemimpinnya ya. Daripada nabi, para nabi itu dari yang paling awal saya adalah nabi sayyidnya. Dari nabi yang paling akhir saya adalah sayyidnya, begitu loh. Diperjelas itu oleh suatu hadis ya, nanti saya baca kalau panjenengan butuh teks aslinya, bahwa kira-kira begini maksud hadis itu, saya orang yang paling mengenal tentang Isa ibn Maryam. Tidak ada nabi di antara kami berdua, katakanlah begitu. Jadi kalau nabi saja tidak ada lagi antara baginda Nabi Yosua Hamisia Yesus Isa ibn Maryam dengan baginda Rasulullah SAW, itu apalagi Rasul gitu loh. Jadi banyak hadis yang menjelaskan bahwa la nabiyya ba'di itu pengertiannya sudah terang benderang, sudah jelas, gak bisa
Itu bukan merupakan uslub, itu gaya bahasa. Apa sampean itu mengartikan uslub dengan contoh yang bukan uslub atau gaya bahasa? Itu ngawur lagi hanya dengan itu. Ya begitulah, ini mau sholat maghrib dulu. Ya kalau Ahmadiyah saya nggak ngerti sholatnya kapan itu. Wahai Abah Erik Mubarik, ya, ini pengertian tentang khatamun nabiyyin atau khataman nabiyyin menurut beberapa ulama, ya, ahli lughah, juga ulama ahli tafsir. Ini saja jawaban jenengan, gak usah mutar-mutar kemana-mana tanpa jawaban yang jelas panjenengan. Saya mohon izin, mohon maaf, bukan berarti tidak bisa menjawab Abah Erik yang selalu mengulang-ulang tanpa referensi yang jelas, tetapi ilmu saya terlalu mahal, ya, untuk meladeni Abah Erik Mubarik yang cuma memposting ulang-alik walaupun sudah dijelaskan dengan referensi yang banyak, tetapi postingan itu diulang-ulang, diulang-alik, dibusa-busa kata-kata saja tanpa makna. Demikian Abah Erik. Kalau tidak terima dengan pernyataan dan pertanyaan saya ini, jawab dengan referensi yang banyak dan jelas juga. Jangan dengan mutar-mutar omong kosong belaka. Demikian dulu loh.